Berdoa. Bapa di sorga yang mengasihi kami, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur kami kembali bisa mempelajari firman-Mu. Tuhan tetap memberikan semangat untuk kami mencintai firman-Mu, sehingga kami betul-betul memiliki sebuah semangat yang selalu ada mencintai firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan karuniakan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kita semua yang mengatakan mencintai Tuhan. Ya, orang yang mencintai Tuhan selalu mencintai firman-Nya. Mari, karena semangat cinta inilah kita terus mau berjalan lebih luas, lebih dalam mempelajari firman-Nya. Ya, kita sudah berbicara dalam sesi-sesi sebelumnya adalah mengenai tentang semangat Injil yang harus kita kobarkan dalam hidup kita. Nah, hari ini saya akan membawa satu pokok bahasan mengenai ibadah dan spiritualitas. Ya, ibadah dan spiritualitas. Ya. Dan nanti kita akan juga melanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Ya, ada ibadah dan penyembahan, ibadah dan persembahan, ada ibadah dan kerja. Ini penting kita dalami kembali. Satu bagian yang sangat luar biasa Tuhan tekankan itu adalah masalah ibadah. Saudara, ibadah ini memegang satu peranan yang sangat luar biasa. Kalau orang sudah mulai kendor dalam ibadahnya, itu akan mengendorkan seluruh bagian-bagian kerohanian yang lainnya. Nah, karena itu saya katakan ibadah ini juga merupakan sebuah kunci. Kalau kita tetap bertekun, setia, bersemangat dalam ibadah-ibadah kita, maka itu akan mempertahankan seluruh sendi-sendi kerohanian kita dalam hidup ini. Ya, itu sebuah kunci. Makanya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tentang tema ini selalu disinggung urusan masalah ibadah. Nah, karena Alkitab mengajarkan ini merupakan bagian yang sangat penting, kita tidak boleh mengatakan itu tidak penting. Tuhan mengatakan penting, jangan sampai kita berpikir tidak penting. Karena Tuhan mengatakan penting, firman-Nya memang mengajarkan itu penting. Mari kita serius untuk bagaimana ya mendasarkan ibadah kita berdasarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk itu saya membaca pada hari ini dalam tema kita ibadah dan spiritualitas dari Amos pasal 5 ya. Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan 24. Nah, kita dengarkan di sini. Wah, orang Israel juga dalam perjalanan hidupnya naik turun dalam masalah ibadahnya sama Tuhan. Kita membaca Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Kok ibadah dibenci? Berarti di sini ada nilai-nilai rohani, spiritualitas yang mungkin tidak memadai. Ya. Nah, kita akan lihat ini firman Tuhan sangat dahsyat luar biasa. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Wah, ini firman Tuhan teguran sangat bukan hanya tegas, keras ini. Tapi mari kita rendahkan hati,
untuk kita memperhatikan tentang kualitas ibadah Israel pada waktu itu. Ya, Nabi Amos hidup kurang lebih di abad ke-8 ya, sebelum Masehi. Dia memang utama berbicara untuk Yehuda, Israel Selatan, tetapi juga dia bergema untuk Israel Utara yang memperhatikan kehidupan umat Tuhan Israel yang masih sepertinya tetap masih memelihara tentang aturan-aturan tentang ibadah-ibadah. Namun kenapa di sini sangat jelas ibadah Israel dibenci oleh Tuhan, tidak disukai. Nah, inilah kita akan lihat nilai-nilai spiritualitas atau nilai-nilai rohani. Jangan sampai kita sudah menganggap diri kita, saya nih setia beribadah, ya saya rajin beribadah, saya rajin ngasih persembahan, ya kita sepertinya sudah melakukan hukum-hukum Tuhan, sepertinya gitu. Nah, tanpa kita sadari, tidak ada nilai-nilai rohani yang membuat Tuhan berkenan. Jangan sampai nanti ibadah kita merasa kita sudah melakukan hal itu, tetapi ibadah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan bukan sekedar tidak disukai, bukan sekedar dikatakan tidak berkenan. Ibadah Israel dibenci Tuhan, ini ngeri. Saya ngeri. Makanya kita perlu introspeksi dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan, baik ibadah personal, ibadah keluarga, ataupun ibadah raya kita. Ini yang dilihat adalah ibadah raya. Ibadah raya aja, wah itu kontraproduktif dengan hati Tuhan. Ya. Pastilah dalam ibadah rumah tangga atau ibadah pribadinya nggak bener nih umat Tuhan orang-orang Israel. Ya. Ya, kalau saudara lihat di sini, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran, korban-korban sajian, aku tidak suka. Waduh. Nih, ngeri nih. Jauhkanlah daripadaku keramian nyanyian-nyanyianmu. Mungkin kita bersorak-sorai, bertepuk tangan, ya luar biasa. Lagu-lagu baru tercipta pada waktu itu. Jadi jangan berpikir lagu kontemporer itu sekarang aja. Di zaman Amos sudah ada lagu kontemporer. Ya, keramian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Nah, saudara, ini merupakan sebuah warning, awasan, supaya kita boleh kembali memperhatikan tentang kualitas ibadah kita yang kita lakukan di zaman sekarang ini. Ini bukan untuk masalah di zamannya Nabi Amos, terus berlangsung ini firman Tuhan sampai hari ini. Ibadah personal kita, ibadah keluarga kita, dan juga ibadah raya kita harus kita perhatikan. Jangan sampai kita melakukannya seolah-olah kita melakukan peraturan ibadah, tetapi Tuhan melihat jauh lebih dalam. Tidak ada nilai-nilai rohani di dalamnya. Saudara, bagaimana ibadah kita boleh memiliki nilai-nilai rohani supaya ibadah kita itu berkenan, menyenangkan, ya, ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, makanya berdasarkan pengajaran firman Tuhan, supaya kita boleh melihat ibadah yang kita lakukan itu bernilai rohani, bernilai spiritualitas. Yang pertama itu adalah ibadah yang harus dilakukan, didasari, didorong, dimotivasi oleh karena iman kepada pribadi Tuhan. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, keberpihakan kita masih tegas. Iman yang murni, iman satu-satunya kepada pribadi ilahi, Allah itu sendiri, sang pencipta langit dan bumi. Allah yang sekarang kita kenal lebih jelas dalam perjanjian baru adalah Allah yang telah menyatakan diri dalam Putra yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah berkorban untuk kita. Jelas landasan imannya, bukan abu-abu. Ya. Jadi waktu perjanjian lama, di mana Israel harus mendasarkan iman percaya kepada Yahweh, Elohim, hanya pada Dia, tidak boleh ada sesembahan yang lain. Nah, saudara, pada waktu zaman Israel,
di mana umat Israel dan juga Yehuda telah melakukan dosa besar. Apa itu? Kompromi. Ibadahnya sudah terkontaminasi dengan ibadah-ibadah ilah-ilah asing. Makanya ibadahnya menjadi kejijikan di mata Tuhan. Jadi ibadahnya harus tegas, ya, bulat, hanya kepada pribadi Sang Penebus, Juru Selamat kita, Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Saya ambil dasar-dasar firman Tuhan, ya, dalam Perjanjian Lama, yaitu adalah Keluaran 12. Jadi dasar ibadah kita harus berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus, ya, Yahweh Elohim. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Ini berbicara tentang satu sejarah, ya, yang sangat jelas, yaitu pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir. Ya, jadi sebelum mereka keluar dari tanah Gosen, Mesir, mereka harus mengadakan Paskah. Paskah itu adalah satu pengorbanan anak domba, ya. Dicurahkan darahnya, dioles pada tiang pintu di atas dan juga di bawah, ya, yang horizontal dan juga vertikal. Nah, sesudah hal ini dilakukan, maka ada satu nasihat ayat 24 sampai 25. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ibadah apa yang harus dipelihara? Ibadah yang berdasarkan pengorbanan Paskah. Yang sekarang kita lebih jelas, yaitu pengorbanan Paskah Yesus Kristus. Jadi ibadah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan adalah iman yang dilandasi atas pengorbanan Kristus, atas pribadi Kristus. Jadi kita melangkah dalam ibadah kita sadar karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, ya, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Maka setiap kita melangkah ibadah harus, Tuhan terima kasih, saya sudah ditebus, diselamatkan. Dan saya diselamatkan adalah supaya saya bisa menyembah-Mu, memuliakan Engkau, beribadah pada Tuhan. Jadi nilai spiritualitas ibadah yang berkenan yang pertama adalah ibadah yang didasarkan atas iman bulat, jangan bercabang, hanya kepada Yesus Kristus. Itu baru nilai ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu dalam Perjanjian Lama juga sama, prinsipnya sama. Perjanjian Baru itu adalah penggenapan. Maka dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, ya, saya baca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman, ya, ibadah kita, ya, pelayanan kita, ya, pengiringan kita tidak bernilai. Jadi pastikan ibadah saudara dan saya waktu kita melakukan hal ini dilandasi atas iman, pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua, nilai spiritualitas ibadah kita yang boleh membuat ibadah kita berkenan, jangan sampai ibadah kita tidak disukai, apalagi dibenci. Mari kita lakukan ibadah kita yang kedua dengan nilai rohani, yaitu adalah kasih. Ya, kasih. Karena memang jelas firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Nah, apapun yang kita perbuat tanpa kasih tidak ada gunanya. Jadi iman dan kasih itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kita boleh beriman kepada Tuhan, kita boleh menerima kasih Allah. Kalau sampai kita boleh mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, Tuhan mau supaya dalam ibadah kita ini ada sebuah ikatan kasih, hubungan kasih. Jadi kalau ada kasih, ada kerelaan, ada ketulusan, sehingga ada seruan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
Bagaimana ibadah sukacita kalau tidak ada kasih? Jadi Tuhan tidak mau kita terpaksa, harus dengan sebuah kerelaan. Karena apa? Kita sudah menerima anugerah yang besar, pengorbanan Kristus. Mari kita lakukan ibadah kita dengan nilai kasih. Jangan sampai kita terpaksa ibadah, terpaksa kita melayani. Ya, Tuhan mau dengan kita telah mendasari iman kita, kita tahu bagaimana kita melakukan. Itu adalah sebuah manifestasi kasih, pencerminan kasih dalam hidup kita. Tidak mungkin kita akan melakukan hal itu dengan satu yang berkeadilan, ya, kita boleh saling menolong, saling melayani tanpa kasih. Nah, kalaupun memang bisa orang melakukan pelayanan, ya, bahkan memang dikatakan mengorbankan segala sesuatu, mengorbankan dirinya tanpa kasih, tidak berguna. Ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan ibadah kita dalam sebuah ikatan kasih dengan Tuhan, sehingga kita datang bersiap-siap dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Maka seruan Tuhan, "Hai umatku, datanglah beribadahlah dengan sukacita." Orang ada sukacita, ada kegembiraan, ada keriangan, itu semua karena kasih. Tanpa kasih itu tidak mungkin terjadi. Ya, dan biarlah kiranya hal yang kedua ini yang membuat ibadah kita bernilai rohani adalah kasih. Ya, banyak pengajaran tentang kasih. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan, ya, karena kita mengenal Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kudus. Ya, Dia tidak ada dosa di dalamnya. Makanya ada panggilan ibadah yang ketiga yang boleh harus kita perhatikan dengan baik. Mari kita datang beribadah dengan sebuah persembahan karakter hidup, sikap hidup, tingkah laku, ya, di dalam kekudusan Tuhan. Jadi kudus kita tuh bukan hanya di gedung gereja, tapi adalah merupakan tingkah pola hidup kita hari demi hari, harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, itu yang ketiga, karena memang, ya, kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Nah, kalau kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, apa yang kudus, nah ini kita boleh bersyukur atas firman Tuhan. Kita boleh kudus karena memang kita dikuduskan oleh darah Yesus. Sesudah kita dikuduskan, kita berjalan dalam kekudusan. Nah, karena firman Tuhan mengatakan yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan 16. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Kristus yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, itu ini sebuah dasar. Jadi kita mendengar panggilan Tuhan dalam ibadah kita, mari kita jaga seluruh kehidupan kita yang telah dikuduskan ini untuk kita bawa dalam ibadah kita sebagai sebuah persembahan hidup yang kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Karena jelas firman Tuhan juga dalam 2 Timotius pasal 2:19, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang mau memanggil nama Tuhan, orang yang mau berseru pada nama Tuhan harus meninggalkan segala kejahatan. Ya. 2 Timotius 2:19. Jadi orang yang mau berseru, memanggil nama Tuhan, ya, harus tinggalkan segala kejahatan. Ya. Kenapa? Karena memang tanpa kekudusan orang tidak mungkin berkenan. Tanpa kekudusan orang tidak akan memandang Tuhan. Makanya berbahagialah orang yang suci hatinya, karena orang itu akan melihat Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, ya, jadi jelas di situ dikatakan tanpa kekudusan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kalau pribadinya nggak berkenan, ya ibadahnya nggak berkenan sama Tuhan. Nah, makanya perlu kita perhatikan hidup kita hari demi hari, pikiran kita,
motivasi kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Karena wajib hukumnya, satu keharusan, orang yang berseru kepada nama Tuhan harus meninggalkan segala kejahatan. Ya, ingat bahwa kita telah dikuduskan dan kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Nah, saya mengatakan poin-poin yang seluruhnya yang 3 hal ini, iman, kasih, kekudusan, itu membuat ibadah kita bernilai rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, biarlah ibadah-ibadah yang kita lakukan, mari saya mengajak di akhir zaman ini, di tengah-tengah situasi ini, kita bangkit sebagai pribadi-pribadi, sebagai penyembah-penyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan di dalam iman, dalam kasih, dalam kekudusan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penegasan pengajaran firman Tuhan mengenai ibadah dan nilai-nilai rohani, supaya betul-betul ibadah kami adalah bernilai rohani, bernilai iman, kasih, dan kekudusan, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terpujilah Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.